Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Gading Kulon Kecamatan Daun, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Gading Kulon Kecamatan Daun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara rencana tidak lanjut pembelajaran berbasis proyek sekresi senam kreasi siswa dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita sekarang berada di zaman yang terang benderang. Saya Siti Mutmainah sebagai pembawa acara dalam acara Kombel pada pagi hari ini izinkan untuk menyampaikan rangkaian acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, diseminasi PKG PJOK. Acara yang keempat, lain-lain. Dan acara yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Kuntari Nariratri SPD, disilahkan. Maaf saya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT kalau pagi ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kombel di sekolah kita, Ganesha Ceria SDN 1 Gading Kulon. Ini semuanya karena kemurahan Allah SWT semata. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat akhir. Bapak Ibu yang hebat, pada pagi ini kita akan melaksanakan kombel dengan tema rencana tindak lanjut dari Bapak Bowo yang telah mengikuti kegiatan dalam hal olahraga, dan kita mendapatkan pengimbasan supaya kita memperoleh ilmu yang banyak, praktek yang lebih benar, yaitu tentang senam kreasi siswa yang kita tujukan nanti untuk anak-anak, sehingga pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan yang berpusat pada anak-anak. Dengan demikian tidak hanya siswanya yang mengerti, mampu dan terampil di dalam kegiatan olahraga, tetapi Bapak Ibu semuanya tanpa kecuali harus mampu dan harus terampil di dalam materi-materi yang akan didesimasikan oleh Pak Bowo, dengan harapan sekolah kita semakin maju, semakin berkembang dan dianggap, karena suara-suara dari luar mungkin ada yang kurang pas, maka kita harus lebih kreatif, kita lebih inovatif, dan kita buktikan bahwa potensi yang ada di SD kita ini akan berkembang secara optimal, baik guru maupun siswanya. Sehingga kita bersatu hati, bergandeng tangan, kita saling menyemangati, saling menguatkan untuk kebaikan anak-anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan memperhatikan, kemudian menerima materi, dan kita melaksanakan untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berdesimasi, selamat menambah ilmu dan menambah keterampilan kita di Kombel Ganesha Ceria di SD yang kita cintai ini.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu diseminasi PKG PJOK kepada Bapak Dian Wibowo SPD. Disilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gading Kulon, para Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SDN 1 Gading Kulon yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan komunitas belajar sekolah Ganesha Ceria SDN 1 Gading Kulon dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang bisa menghadiri kegiatan diseminasi PKG PJOK saya, yaitu tentang rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek senam kreasi siswa yang disingkat sekresi. Program ini merupakan rangkaian kegiatan dari pengembangan kompetensi guru PJOK yang diselenggarakan oleh BPGP Jawa Timur. Kemudian dari judul yang saya ambil tentang proyek ini atau program kegiatan ini, yaitu di latar belakangi yang pertama karena kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar mengajar secara partisipasi dan kolaboratif, SDN 1 Gading Kulon sudah membentuk KOMBEL, komunitas belajar sekolah yang bernama Ganesha Ceria. Jadi dari melalui kegiatan komunitas belajar ini, kita selaku guru dapat berdiskusi dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, dalam kegiatan senam bersama yang dilakukan setiap hari Sabtu, kami menganalisis bahwa yang dilakukan peserta didik itu kurang semangat dalam melakukan gerakan senam. Dan kemudian dari aset yang ada dari sekolah, sebuah program berbasis proyek ini akan melibatkan komunitas belajar dalam hal perencanaannya maupun pelaksanaannya. Karena dengan program ini keterhubungan aset sekolah melalui pembelajaran berbasis proyek, model pendidikan gerak dan model kebugaran jasmani, peserta didik bisa membuat karya senam irama kreasi yang dapat digunakan untuk kegiatan senam bersama seluruh warga sekolah. Jadi itu yang melatar belakangi saya mengambil kegiatan atau program berbasis proyek senam kreasi siswa. Nah, mohon izin untuk jalankan sambil berdiri. Jadi untuk tujuan program yang ingin saya dapatkan, yaitu melalui program berbasis proyek ini dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dalam hal pola gerak senam irama untuk kebugaran jasmani peserta didik dan dapat memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan kesehatan dan kebugaran terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun sikap percaya diri, mandiri, dan cinta terhadap gaya hidup sehat. Melalui pendekatan yang mendukung dan adaptif, saya mempunyai tujuan membantu peserta didik menentukan potensi mereka, mengapresiasi pencapaian mereka, dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat untuk kesehatan mereka.
Dari tujuan itu, indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu membuat karya senam irama kreasi dengan pendidikan gerak dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan melanjutkan program yang berdampak positif dengan baik. Kemudian apa saja capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dari tujuan program tersebut? Yang pertama yaitu peserta didik mampu menginisiasi proyek dengan indikator ketercapaian peserta didik dapat membuat ide proyek yang relevan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan proyek dengan efektif. Indikator ketercapaiannya yaitu peserta didik dapat menjalankan proyek sesuai rencana yang dibuat. Adapun langkah-langkah untuk kegiatan program ini, yang pertama rencana pelaksanaan, kemudian fasilitas sumber dayanya, monitoring dan bimbingan, presentasi, evaluasi, dan refleksi. Nah, bagaimana struktur program yang akan dijalankan? Program ini merupakan program pembelajaran kokurikuler, kegiatan peserta didik untuk penguatan pendalaman atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas. Nah, adapun subjek untuk kegiatan ini yaitu peserta didik kelas 5 dan 6. Nah, rencananya kegiatan ini dilaksanakan bulan Maret sampai April tahun 2025 selama 2 bulan. Kemudian untuk mitra kolaborasi yang terlibat dalam program ini ada peserta didik, guru, kepala sekolah, serta orang tua. Nah, untuk kegiatan berbasis proyek ini, terutama di Kombel, itu merupakan kolaborasi kita selaku guru kelas maupun guru ngapel. Nah, untuk mitra kolaborasi ini, terutama guru kelas yang saya gunakan untuk peserta didiknya itu kelas 5 dan 6. Jadi yang lebih sering ataupun kolaborasinya dan kerjasamanya sering yaitu antara dengan wali kelas 5 dan kelas 6. Kemudian juga kepala sekolah atau guru-guru yang lain dan orang tua. Kemudian apa saja kapasitas yang dimiliki di sekolah? Yang pertama sumber daya. Jadi kita mengetahui aset-aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu modal manusia. Ada peserta didik, ada guru, kepala sekolah, dan orang tua. Kemudian modal politik, ada kebijakan kepala sekolah. Kemudian modal sosial, yaitu kolaborasi dan kerjasama antar guru. Yang keempat, modal fisik, lapangan sekolah, laptop, LCD, proyektor, speaker. Kemudian modal lingkungan atau alam lingkungan sekitar sekolah. Nah, diharapkan dari kegiatan ini untuk proyeknya anak-anak bisa menggunakan sumber daya yang ada di sekolah atau lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana peran peserta didik? Peserta didik aktif bertanya dan menyampaikan pendapatnya serta mencari referensi yang relevan dari berbagai sumber untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian keterlibatan kita selaku anggota komunitas belajar sekolah yaitu memfasilitasi dan membimbing serta mengarahkan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, rencana evaluasi dari kegiatan atau program pembelajaran berbasis proyek yang tadi itu yang pertama melibatkan peserta didik dan rekan sejawat untuk memberikan umpan balik terhadap program kegiatan yang dilakukan.
Yang kedua, sumber data berdasarkan survei dan pengamatan atau penilaian dengan rubrik pengamatan ataupun penilaian. Kemudian yang terakhir, refleksi dengan jurnal refleksi peserta didik dan refleksi guru. Nah, setelah tahap rencana evaluasi, mungkin ada kemungkinan tantangan dalam penyelesaian program kegiatan berbasis proyek ini. Yang pertama, potensi tantangannya yaitu peserta didik mungkin kurang terlibat secara aktif dalam kegiatan proyek. Kemungkinan dari satu kelompok yang diberikan tugas itu ada satu yang kurang aktif, misalkan itu merupakan sebuah tantangan dalam kegiatan ini. Kemudian kesulitan dalam kerjasama dan koordinasi di antara anggota kelompok yang dapat mempengaruhi hasil akhir proyek. Karena ini tadi dengan judul senam kreasi siswa, jadi satu kelompok itu membuat produk senam irama. Nah, apabila dari satu kelompok itu satu yang kurang maksimal dalam bekerjasama atau koordinasi, hasil akhirnya pun kurang maksimal atau kurang baik. Gitu. Kemudian sumber daya yang terbatas seperti waktu, peralatan, atau sumber belajar dapat menghambat pelaksanaan pembuatan proyek. Misalkan beri waktu, kadang anak-anak membagi waktu kalah dengan bermain seperti itu. Kemudian peralatan, misalkan alat untuk mengambil video ataupun alat pendukung lainnya untuk melakukan senam seperti itu. Sumber belajar dapat menghambat pelaksanaan pembuatan proyek, yaitu misalkan kurang aktif dalam mencari referensi di internet seperti itu, atau mencari referensi gerakan dari YouTube dan sebagainya. Kemudian kita memberikan solusi. Yang pertama, dari kemungkinan tantangan tersebut kita memberikan solusi, mengajak siswa untuk berdiskusi tentang minat dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan dan umpan balik positif, mengapresiasi pencapaian dan usaha peserta didik, mengajarkan kerjasama dan memberikan bimbingan dalam menangani perbedaan pendapat, dan memanfaatkan teknologi dan sumber daya internet yang tersedia untuk mendukung penyelesaian proyek. Nah, jadi itu yang dapat saya paparkan kaitannya dengan kegiatan rencana tindak lanjut saya selaku peserta PKG PJOK Kabupaten Malang kelas 8. Nah, saya harapkan dengan kegiatan ini nantinya kita dapat mengembangkan dan memaksimalkan kegiatan pembelajaran di SD kita, SD 1 Gading Kulon, yang berpihak kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dian Wibowo atas paparannya yang sangat luar biasa. Mungkin boleh diberi tepuk tangan yang meriah supaya acara pembahasan kita pada hari ini lebih semangat lagi. Acara yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin saya batasi 2 pertanyaan saja. Silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya. Monggo. Pertanyaan pertama Bu Risti, kemudian satu lagi, monggo Bapak-bapak, Pak Faruk, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sesuai dengan judulnya Kresia, senam kreasi siswa. Pengalaman dari saya dulu ketika mengajar kesenian tari daerah ya, tari daerah itu ada di situ kreasi tari dari siswa. Tetapi dalam pelaksanaannya itu kita memberikan kebebasan untuk siswa, memberikan tugas secara kelompok menciptakan tari kreasi siswa. Tetapi kita memberikan satu tema, yaitu gerakan-gerakan di situ harus memberikan unsur gerakan tarian tradisional. Itu pengalaman saya dari tarian. Kemudian yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini adalah mengenai senam. Di sini kan senam kreasi siswa. Apakah di sini dalam pelaksanaan nanti produk senam itu benar-benar murni dari kreasi siswa, ataukah guru sebagai pendidik memberikan intinya itu satu tema seperti itu. Jadi di sini siswa berkreasi tapi tidak sebebas-bebasnya, ataukah murni dari kreasi siswa? Itu yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung mungkin pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sudah terwakilkan sama yang ditanyakan sama Bu Risti. Namanya senam kreasi, apakah nanti siswa ini ada batasan-batasannya? Apakah dalam pengawasan guru? Apakah nanti guru juga ikut menciptakan iramanya, atau siswa sendiri secara berkelompok, katakanlah fase A, fase B atau fase C, menciptakan irama-iramanya? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Risti dan Pak Faru karena sudah memberikan dua pertanyaan. Yang pertama dari Bu Risti, pertanyaannya adalah apakah produk senam benar-benar murni dari kreasi siswa atau dengan mungkin bantuan dari Bapak Ibu Guru Wali Kelas sebagai pendidik. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Pak Faru, hampir sama, cuman ada sedikit tambahan. Apakah ada batasan-batasan dalam gerakan senam kreasi? Yang mungkin dalam hal ini karena kita di SD, otomatis irama dan gerakan disesuaikan dengan usia sekolah dasar. Monggo, mohon dijawab. Kepada Bapak Dian Wibowo dipersilakan. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan yang sangat bagus karena kaitannya dengan pengembangan kegiatan program. Ya, mungkin itu sebagai pertanyaan dan juga sebagai saran, saya kira. Namun di sini sudah saya sampaikan di awal, yaitu untuk langkah-langkah kegiatan itu secara garis besarnya itu kita merencanakan pelaksanaan, kemudian fasilitas yang mendukung di sekolah tadi, kemudian monitoring dan bimbingan. Nah, kemudian, di sini kapasitas yang kita miliki itu mulai dari sumber daya. Jadi ada modal manusia, kemudian ada politik sosial, fisik, lingkungan. Nah, ini merupakan kapasitas yang kita miliki. Adapun untuk kegiatan tersebut, program yang direncanakan itu tetap melibatkan adanya modal manusia, baik itu peserta didik maupun guru, kepala sekolah, dan orang tua. Kemudian modal politik kebijakan kepala sekolah. Nah, ini merupakan kebijakan kepala sekolah itu juga merupakan kolaborasi kita selaku guru dengan kepala sekolah. Bagaimana ini program yang akan kita lakukan? Masih ada evaluasi ataupun perbaikan, seperti itu merupakan kebijakan kepala sekolah itu
sebagai modal politik. Kemudian peran peserta didik, nah itu yang ditanyakan, diharapkan siswa aktif bertanya dan menyampaikan pendapatnya serta mencari referensi yang relevan. Kemudian keterlibatan kita di komunitas bahasa sekolah memfasilitasi dan membimbing serta mengarahkan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, jadi untuk senam tadi itu memang senam kreasi siswa. Walaupun misalkan siswa mengambil referensi dari senam apapun dikombinasikan atau diambil gerakannya dijadikan satu, itu tetap di bawah pemantauan kita selaku guru. Ya. Tidak hanya guru yang menjadi subjek kelas 5 dan 6. Kita bisa melibatkan guru seni, guru TIK untuk masalah pengeditan videonya, misalkan seperti itu. Jadi keterlibatan kita selaku kombel untuk menunjang pembelajaran berpusat pada peserta didik yang diharapkan seperti itu. Jadi kita tidak hanya lepas terhadap tugas apa yang kita berikan kepada siswa, tapi kita juga memonitoring, mengevaluasi, mengarahkan, membimbing. Itu di bawah kegiatan kita, jadi kegiatan kombel kita. Makanya kalau jadi apa yang digunakan sebagai batas-batasnya, apa yang disampaikan ditanyakan itu secara detailnya tetap ada pembatasannya. Mungkin dengan kemajuan teknologi seperti ini, mungkin gerakan-gerakan yang kurang pas seperti itu. Nah, kita nantinya program ini kita komunikasikan, kolaborasikan lagi bagaimana untuk menentukan hasil produk yang ideal menurut kita dan tepat sasaran. Yang dimaksud sasaran yaitu untuk peserta didik kita di usia sekolah dasar, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Listi untuk kaitannya dengan batas-batasnya senam tadi. Kemudian yang kedua dari Pak Faruk kaitannya dengan Faruk pertanyaannya apakah ada batasan? Batasnya Pak Faruk juga sama. Gerakan, tapi dalam gerakan. Dalam gerakan. Nah, itu gerakan kita ini merupakan kegiatan kokurikuler. Jadi rangkaian kegiatan lanjutan dari intrakurikuler. Kelas 5 dan 6 sudah mendapatkan bab senam irama, mulai gerak dasar, langkah kaki, kemudian tangan. Nah itu mungkin pengembangan itu dikombinasikan dengan gerakan-gerakan yang ngetren sekarang atau mengikuti zaman sekarang. Tapi tetap kita tidak keluar dari jalur gerakan-gerakan dasar senam irama, karena memang secara subjek kita tingkat SD. Kalau memang untuk senam lainnya mungkin bebas, yang penting bergerak. Tapi kalau kita nanti, saya sendiri selaku guru PJOK dibantu jenengan semua dari guru-guru, baik guru kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada yang ahli bidang IT maupun ahli bidang seni dalam bahasa, bidang bahasa, misalkan penggunaan bahasanya, bagaimana musiknya, seperti itu. Kita kolaborasi bersama untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Jadi itu harapan kita di Kombel. Makanya saya harapkan untuk kegiatan komunitas belajar sekolah ini kita selalu berperan aktif, semangat dalam meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu yang saya bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Bagaimana Bu Risti, Pak Faruk bisa menerima penjelasan dari Bapak Dian Wibowo, atau mungkin masih ada ganjalan atau bagaimana? Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan, sanggahan atau saran mungkin? Sudah cukup? Cukup ya? Baik. Kesimpulan pada acara hari ini melalui rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek
sekresi atau senam kreasi siswa, izinkan kami memberikan kesimpulan yaitu melalui senam kreasi membantu mewujudkan peserta didik Indonesia yang secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat untuk mewujudkan peserta didik yang sehat. Demikian rangkaian acara demi acara. Saya sebagai pembawa acara, apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun tindakan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.